Gembala yang jahat. Kitab Nabi Yeskiel bab 34 ayat 1-11. Negara kami, Republik Demokrasi Kongo, merupakan negara termiskin ketujuh di dunia. Kalau kita bertanya kepada masyarakat di sini, mengapa hal demikian terjadi? Maka mereka akan mengatakan bahwa kemiskinan itu terjadi karena para pemimpin republik ini bekerja untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka mengumpulkan harta untuk masa kini dan masa depan mereka. Korupsi, kolusi, dan nepotisme sudah mendarah daging dalam kehidupan mereka, sehingga tidak heran banyak masyarakat dikorbankan, banyak kekayaan negara dikorbankan. Nabi Yeskiel menjumpai para gembala dan para pemimpin yang demikian pada zamannya. Dewasa ini, di mana-mana kita menjumpai para gembala yang demikian. Para gembala Israel itu tidak melaksanakan, tidak mewujud nyatakan apa yang Allah harapkan dari mereka. Allah berharap bahwa mereka akan bekerja untuk melayani, memperhatikan, dan memajukan kehidupan orang-orang kecil dan sederhana. Allah berharap bahwa para gembala itu akan mempersatukan mereka yang tercerai-berai dan tersesat. Namun, mereka tidak melaksanakannya. Mereka bahkan menginjak-injak orang-orang kecil, orang-orang sederhana demi kepentingan mereka sendiri. Abbé Pierre, imam dan biarawan kelahiran Prancis, mengatakan menjadi gembala, menjadi pemimpin atau memimpin berarti menciptakan penginapan atau kondisi yang layak bagi setiap orang. Para pemimpin Israel itu tidak melaksanakan tugas mereka seperti yang dikatakan Abbé Pierre tersebut. Dan Allah begitu kecewa dan marah melihat tingkah laku dan cara hidup para pemimpin itu. Karena itu, melalui Nabi Yeskiel dia mengatakan, "Aku tidak lagi membutuhkan para gembala yang demikian. Aku tidak membutuhkan lagi para gembala yang tidak setia, para gembala yang tidak melaksanakan tugas dan kewajiban mereka sebagaimana seharusnya." Karena itu dia katakan, "Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan mengutus kepada mereka seorang gembala yang sejati." Janji Allah itu terwujud dalam diri Yesus, putranya, sang gembala sejati. Yesus sendiri mengatakan, "Akulah gembala yang baik." Gembala yang baik memberikan dirinya, mengorbankan nyawanya untuk kebaikan dan keselamatan domba-dombanya. Dan Yesus sepanjang karya pelayanannya di dunia ini, dia memberikan dirinya seutuhnya kepada mereka yang membutuhkannya. Mereka dilayaninya, mereka diperhatikannya dan dicintainya, mereka diselamatkannya. Orang sakit disembuhkannya, mereka yang dipenjarakan dilawatnya, mereka yang buta dibuatnya melihat, mereka yang tercerai-berai dan tersesat dikumpulkannya kembali, orang-orang berdosa diampuninya.
dewasa ini, masyarakat kita, gereja kita membutuhkan gembala-gembala yang baik, gembala-gembala yang meniru cara hidup Kristus, Sang Gembala Agung. Masyarakat kita, gereja kita, dunia kita sudah menderita karena begitu banyak pemimpin atau gembala atau orang-orang yang bersikap seperti para gembala Israel pada zaman Nabi Yehezkiel. Karena itu kita berdoa, semoga Allah menggerakkan hati setiap gembala, setiap pemimpin, baik pemimpin gereja, pemimpin masyarakat, dan pemimpin dalam tingkat apapun, untuk bekerja demi kebaikan dan demi kemajuan bersama. Semoga hati dan pikiran mereka selalu diterangi oleh Roh Allah, agar apa yang Allah harapkan dari mereka sebagai gembala, sebagai pemimpin akan terrealisir. Yang Allah harapkan dari mereka adalah kebaikan bersama, kemajuan bersama, dan keselamatan umum. Semoga.